datang dan selamat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPID Efata Jakarta, tanggal 8 November 2020. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat kan ya? Pasti dong, kan Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kita semua. Tapi, kalau pergi tetap pakai masker kan? Tidak lupa cuci tangan juga dan jaga jarak kan? Baiklah teman-teman, kita tenangkan hati dan pikiran untuk menghadap Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Yuk teman-teman, kita memuji Tuhan untuk alam ciptaannya yang luar biasa. Kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Ceria 1, bait 1 dan 4. Sungguh indah alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung ikan tumbuh-tumbuhan. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Teman-teman, sekarang kita berdoa minta Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita ini. Doa pembuka dibawakan oleh teman kita, Romilo. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi lagi ya teman-teman, dari Kidung Ceria 337 bait pertama. Kami sebagai anak-anak. Ayo teman-teman. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Teman-teman, sekarang kita akan membaca nas pembimbing dari Imamat pasal 20 ayat 7 yang akan dibacakan oleh teman kita, Natasha. Ayo teman-teman, Alkitabnya dibuka. Kita siapkan kitab Imamat pasal 20 ayat 7. Nats pembimbing kita kali ini adalah terambil dari kitab Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Teman-teman, kita sudah membaca dan mendengarkan nas pembimbing dari Imamat 20 ayat 7 yang dibacakan oleh teman kita, Natasha. Maksudnya apa ya? Iya, tadi aku dititipkan oleh kakak Layan arti dan maksud dari nas pembimbing tersebut. Aku bacakan ya. Tuhan berpesan kita harus hidup kudus. Kudus artinya suci, tidak tercemar, dan bersih. Jadi, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, seperti berbohong, tidak menuruti pesan orang tua, atau pesan guru, suka malas, dan lain sebagainya yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak hidup kudus, maka kita akan sukar untuk memahami firman Tuhan
melakukannya. Jadi, teman-teman, kita bertekad yuk untuk hidup kudus, supaya kita dapat menjalankan firman Tuhan dan menyenangkan hatinya. Setuju ya? Yuk, kita nyanyi kembali dari Kidung Surya 228, bait 1 dan 5. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tentang kebesaran-Mu. Baca kitab suci setiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita mau baca Alkitab yang terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Teman-teman yang akan membacakannya yaitu Karen, Krista, Janis, dan Jadin. Tapi kita berdoa dulu ya teman-teman. Doanya dibawakan oleh teman kita, Ano. Mari teman-teman, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini baik yang telah Kau berikan dan kesehatan yang kami peroleh. Tuhan, berkati kakak pelayan yang ingin membawa cerita. Kami mohon kepadamu Tuhan, bantulah kami supaya dapat memahami dan mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan, hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami. Imamat 8 ayat 1-3 yang menyatakan, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak berragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik terkasih.
Di pagi yang indah ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan mengangkat dan menetapkan Bapak Harun beserta anak-anaknya menjadi imam bagi bangsa Israel. Pada waktu Bapak Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Allah kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Melalui Bapak Musa, Tuhan memerintahkan agar Bapak Harun dan anak-anaknya diangkat dan ditetapkan menjadi imam bagi bangsa Israel, agar ada yang memimpin bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Bapak Musa adalah seorang hamba Tuhan yang setia dan taat, maka Bapak Musa menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bapak Harun beserta anak-anaknya dan melakukan upacara pengangkatan Bapak Harun dan anak-anaknya menjadi imam di depan pintu kemah pertemuan. Adik-adik, kemah pertemuan adalah tempat yang dikuduskan oleh Tuhan untuk Bapak Musa bertemu dengan Tuhan. Sebagai imam, Bapak Harun dan anak-anaknya akan bertugas memimpin ibadah bangsa Israel kepada Tuhan. Imam juga menjadi penghubung atau perantara bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Imam mengajarkan tentang Taurat atau perintah Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Imam membawa pengampunan dan keselamatan yang daripada Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Sebagai imam, Bapak Harun dan anak-anaknya juga menyampaikan persembahan syukur umat kepada Tuhan dan persembahan penghapus dosa yang pada waktu itu apabila ada orang yang melakukan dosa, maka ia harus mempersembahkan persembahan penghapus dosa agar dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Sebagai seorang imam harus hidup kudus loh adik-adik. Apa ya arti hidup kudus? Hidup kudus adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sikap hidup kita harus berbeda dengan orang lain karena kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, kalau di masa sekarang ini, imam adalah orang yang memimpin ibadah di gereja, seperti Bapak atau Ibu Pendeta. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran yang baik dan berharga, yaitu yang pertama, dari Bapak Musa. Bagaimana Bapak Musa mau mendengar dengan baik dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagi kita adik-adik, mari kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, papa, mama, opa, oma, tante, dan kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti bapak dan ibu guru serta kakak. Nah, adik-adik, mendengar bukan sekedar mendengar loh ya, adik-adik, tapi kita belajar mendengar dengan baik, memahami apa yang diminta oleh orang tua, oleh bapak atau ibu guru atau kakak, sehingga kita bisa melakukan dengan benar. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia, maka dengan dengar-dengaran kepada orang tua itu sama dengan kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, kalau yang bicara adik, apa perlu didengar juga, Kak? Tentu dong, kan sama adik harus sayang. Jadi kita juga belajar mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh adik kita. Itu sebagai bukti tanda sayang kita kepada adik ya. Nih apalagi di masa sekarang ini ya, virus corona masih ada di antara kita adik-adik. Adik-adik ingat kan pesan pemerintah, pesan Bapak Presiden Jokowi, pesan Bapak dan Ibu Guru supaya kita tetap menjaga diri dengan melakukan 3M. Ayo, siapa yang tahu 3M itu apa ya? Yang pertama, betul, menggunakan masker. Jadi adik-adik, kemanapun kita pergi, kita harus tetap menggunakan masker supaya kita selalu terjaga. Lalu, yang kedua, mencuci tangan. Adik-adik, kita harus selalu rajin mencuci tangan ya, terlebih di masa penyebaran virus corona saat ini. Nah, setelah kita melakukan sesuatu, misalnya habis makan, atau habis menyapu, habis membersihkan rumah, habis bermain, kita harus membersihkan tangan kita.
mencuci dengan sabun supaya tangan kita bersih saat kita melakukan kegiatan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak. Adik-adik ingat loh, kita tetap harus menjaga jarak di rumah atau sedang bermain atau sedang belajar supaya kita bisa tetap sehat. Dan tiga cara ini adalah cara yang paling baik untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Yang kedua, dari Bapak Harun dan anak-anaknya. Karena Bapak Harun dan anak-anaknya hidup kudus, yaitu hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan memilih dan menetapkan Bapak Harun dan anak-anaknya sebagai imam, sebagai pemimpin bagi bangsa Israel dalam beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita menjadi anak Tuhan, maka sikap hidup kita pun harus menunjukkan sikap hidup yang kudus. Adik-adik ada yang tahu sikap hidup kudus itu seperti apa? Ya, seperti kita berkata-kata dengan sopan dan lemah lembut kepada setiap orang, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, sayang teman, adik, dan kakak, rajin beribadah atau datang ke IMPA, rajin baca Alkitab. Dan sebelum melakukan sesuatu, kita selalu awali dengan berdoa. Misalnya, mau makan, kita berdoa dulu. Mau tidur, kita berdoa. Bangun tidur pun, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Mau belajar, juga berdoa. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih sayang yang Tuhan berikan untuk kita. Adik-adik terkasih, mulai sekarang yuk kita belajar menjadi anak yang dengar-dengaran kepada papa mama, kepada guru, dan kepada kakak. Terlebih kepada Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Esther ya. Adik-adik harus hidup kudus sehingga dapat mendengar firman Tuhan, memahami dan melakukannya setiap hari. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 223 bait 1 dan kedua. Tuhan, kau memanggil aku. Tuhan, kau memanggil aku. Ayo adik-adik, mari kita menyanyi. Siap mendengar, aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu, tak ku cari kehormatan, aku taat padamu, rendah hati beriman, aku taat padamu. Nah, adik-adik, sekarang disiapkan uang persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke dalam celengannya. Nanti saat kita dapat beribadah dengan temu muka, celengannya dibawa untuk diberikan kepada gereja sebagai persembahan syukur kita. Nah, untuk mengiringi pemberian persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan. Mari adik-adik kita menyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru
Sekarang siapkan hati kita karena kita mau menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat ini dibawakan oleh adik Oksel, adik Lena, adik Russell, dan adik Nuansa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi Satgas Penanganan COVID-19. Semoga Satgas ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa juga untuk para dokter dan petugas kesehatan dalam menangani pasien COVID-19 agar semua dapat disembuhkan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya lewat campur tangan Tuhan Yesus, mereka disembuhkan sehingga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk orang tua dan teman keluarga. Berilah kesehatan kepada orang tua. Berilah mereka sedang sakit. Sembuhkan mereka. Berkah obat yang mereka minum dengan tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja, khususnya gereja kami, Efata, dan juga berkati pendeta-pendetanya, dan juga majelis-majelis, dan kakak layan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden beserta para jajarannya agar beroleh hikmat daripada-Mu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Tuhan kiranya menolong kami sebagai masyarakat agar dapat mendukung program pemerintah sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan, meskipun hanya sedikit, tapi kami yakin Engkau berkati persembahan kami itu sehingga dapat berlimpah-limpah untuk menolong sesama kami. Tuhan, Engkau juga mendengar segala doa permohonan yang disampaikan oleh adik-adik kami. Engkau mengabulkan semuanya sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Bagaimana IMPA hari ini? Pasti menyenangkan dan adik-adik mengikuti IMPA dengan penuh sukacita. Adik-adik, terima kasih banyak ya yang sudah bertugas di Minggu tanggal 8 November 2020. Ada adik Romilo untuk doa pembuka, ada Natasha yang baca nats pembimbing, kemudian adik Vano yang membawakan doa sebelum cerita, kemudian 4 teman kalian yang membacakan firman Tuhan, ada adik Karen, Krista, Janis, dan Geldin. Dan juga ada teman kalian yang berdoa syafaat. Ada adik Oxel, Russell, Nuansa, dan adik Lena. Terima kasih banyak untuk partisipasi adik-adik sekalian. Nah, bagi adik-adik yang berkerinduan untuk mengisi di IMPA, silakan menghubungi kakak-kakak lain ya. Adik-adik, kita akan mengikuti ulangan agama pada tanggal 15 November 2020. Nah, bagi adik-adik yang memerlukan nilai, silakan hubungi Kak Karen supaya kita sama-sama mengikuti ulangan agama. Adik-adik, terima kasih ya. Pada tanggal 1 November kemarin, kita sudah melakukan Zoom aktivitas. Terima kasih atas partisipasi adik-adik, antusiasme adik-adik untuk mengikuti Zoom IMPA. Nah, adik-adik juga semakin pintar mengerjakan Zoom aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak lain. Nah, adik-adik, bagaimana keseruannya Zoom aktivitas pada tanggal 1 kemarin? Kita akan melihat tayangan video berikut ini. Mari adik-adik kita lihat yuk. Hai adik-adik, siapa yang kemarin ikut Zoom aktivitas? Ayo, adik-adik, sekarang kita akan menonton sedikit cuplikan dari Zoom aktivitas yang kita laksanakan tanggal 1 November kemarin. Pertama, kita lihat grup anak TK yuk. Nah, adik-adik di TK ternyata bermain tebak-tebakan. Ada menebak gambar gitar, ada juga gambar gereja, gambar Alkitab, dan terakhir, adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Yuk kita nonton. Semua. Yesus sayang semua. Seru kan adik-adik? Selain anak TK, ada juga kelas lain. Sekarang kita akan menyaksikan kelas kecil yang bermain menebak huruf pertama lewat gambar yang disediakan. Oh, ternyata dari huruf yang mereka susun, mereka bisa mendapatkan sebuah ayat. Apa sih ayatnya? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan terakhir, ada anak kelas tanggung. Kelas tanggung ngapain sih? Yuk kita lihat. Lihat dulu yang pertama. Ya. Pembacaan kita dari apa? Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Iya, Efesus 6 ayat 13 sampai 17 ya. Nah, dari pembacaan Alkitab Efesus 6 ayat 13 sampai 17, adik-adik tanggung menebak apa sih perlengkapan rohani kita itu? Ada kebenaran, keadilan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah. Dan yang pasti, sebelum kita berdoa, ada sesi foto bersama. Akhirnya, terima kasih adik-adik untuk hadir hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Dadah adik-adik.
Adik-adik, mari kita lihat aktivitas untuk minggu ini tanggal 8 November. Bagian pertama, gunting lalu susun kotak-kotak kata ini sehingga menjadi firman Tuhan yang terdapat di Imamat pasal 26. Dimulai dari kata bertanda bintang dan kata terakhir berjalan tegak. Bagian kedua, tuliskan masing-masing 2 contoh fungsi anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Misalkan tangan untuk menggandeng adik. Dan terakhir, cari dan lingkari 10 gambar anak yang berbeda dari kumpulan gambar ini. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita akan berpisah sebentar lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ingat, Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Tuhan Yesus melihat semua perbuatan kita, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Karena itu, kita harus menjaga agar hidup kita selalu kudus, tidak tercemar. Seperti lagu terakhir yang akan kita nyanyikan bersama-sama dari Kidung Ceria 276. Di mana-mana saja, di saat apa juga. Mari adik-adik, kita berdiri, kita menyanyi Kidung Ceria 276. Mari adik-adik, kita tutup ibadah ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami yakin berkat-Mu memenuhi kami semua. Dan minggu yang akan datang, Tuhan izinkan kami kembali untuk bertemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, meskipun secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.